Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratim mustaqim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ta'ala ini, mari sama-sama kita isi, kita manfaatkan dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, yang mana di dalam wasiat tersebut banyak sekali wejangan-wejangan luhur, banyak sekali nasihat-nasihat yang mulia untuk Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dan tentunya untuk kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga insya Allah dengan harapan Allah senantiasa memberikan cahaya-cahaya ilmu kepada diri kita masing-masing, sehingga langkah dan amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa sesuai dengan petunjuknya dan mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orangnya kholafa, yang tidak mau mengikuti, tidak mengikuti hawahu, terhadap keinginan hawa nafsunya, kanat maka ada al jannatu, surga, adanya itu ma'wahu, menjadi tempat tinggalnya. Waman barang siapa orangnya atau yang mengikuti hawahu, terhadap hawa nafsunya, kanat maka ada jahannamu, neraka jahanam, adanya itu maswahu, menjadi tempat tinggal keabadiannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam suatu kesempatan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdua dengan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, seraya memberikan banyak sekali nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat yang luhur. Salah satu di antara wasiat beliau adalah man kholafa hawahu kanat al jannatu ma'wahu, wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Yang maksud dan artinya adalah, Ali, barang siapa yang mengingkari, tidak tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya, maka surgalah akan menjadi tempat tinggalnya. Dan barang siapa yang tunduk patuh terhadap hawa nafsunya, maka neraka jahanamlah yang akan menjadi tempat tinggal rumah keabadiannya.
Dari sini kita bisa mengetahui, sebagaimana yang telah sama-sama kita maklumi bersama, bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Manakala kondisi darah tersebut baik, maka baiklah semua perilaku kita. Malah kondisi segumpal darah tersebut buruk, maka buruklah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Segumpal darah tersebut adalah hati. Hati di sini bukan yang dimaksud segumpal darah itu. Itu adalah hanya bentuk fisik, bentuk jasmani yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuat dari segumpal darah. Bukan itu maksudnya yang baik. Yang dimaksud di sini adalah kandungan rohani yang ada di dalamnya, di mana di dalam kandungan rohani tersebut secara garis besar terdapat ada dua kubu kekuatan. Apa itu? Yang pertama, kekuatan nafsu yang baik. Yang kedua, kekuatan nafsu yang tidak baik. Jadi ini hati dalam posisi, dalam jasad kita, itu posisinya bagaikan seorang raja. Adapun anggota tubuh kita, mulai dari kedua mata, hidung, bibir, lidah, telinga, dan kesemuanya, itu adalah bagaikan prajurit atau rakyat dalam kerajaan jasmani kita masing-masing. Artinya apa? Yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu semuanya tidak lepas daripada instruksi perintah Sang Maharaja dalam jasad kita, yaitu hati kita masing-masing. Oleh karena dalam hati kita itu ada dua kekuatan. Ada kekuatan buruk dan kekuatan batin yang sifatnya baik. Maka hendaknya kita harus ekstra berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk memenangkan hawa nafsu yang baik yang memimpin hati kita masing-masing. Sebab jikalau hati ini dikuasai oleh nafsu yang tidak baik, artinya yang menjadi raja dalam kerajaan tubuh kita ini adalah raja yang tidak baik, maka perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga akan jauh daripada nilai-nilai kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kehidupan kita sehari-hari akan lebih lekat, lebih dekat dengan perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah tadi, jikalau kita mengikuti nafsu-nafsu yang baik yang ada dalam diri kita masing-masing, artinya apa? Kerajaan fisik kita itu dikuasai oleh Sang Maharaja hati yang baik, hati yang tunduk kepada Allah, kepada Rasulullah. Insya Allah perilaku kita akan menjadi lebih baik dan cenderung melaksanakan perkara-perkara yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita tunduk, patuh, taat kepada hawa nafsu yang besar dalam dada kita masing-masing, yang penting senang, yang penting puas, yang penting hobi, tidak peduli itu haram atau halal, tidak peduli lagi itu dilarang atau diperintah oleh Allah, tidak peduli. Yang penting gua bebas, gua senang. Apapun instruksi raja daripada nafsu yang buruk ini kok dituruti setiap hari,
maka kehinaan dan kehancuran akan ia dapatkan, dan ia pun sudah dipersiapkan tempat tinggal keabadian yang begitu mengerikan, tak lain dan tak bukan adalah an-naru, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nafas masih bersarang dalam jasad kita masing-masing, maka hendaknya kita tak henti-hentinya senantiasa berjuang, berperang melawan musuh yang sangat berat, tak lain dan tak bukan adalah melawan hawa nafsu kita masing-masing. Insya Allah, jikalau kita bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk melemahkan hawa nafsu ini, insya Allah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah. Dengan demikian, kerajaan jasad tubuh kita ini dikuasai oleh raja atau nafsu yang baik, yang senantiasa mengajak kepada hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan cara apa kita untuk melawan hawa nafsu ini? Tak lain dan tak bukan adalah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, berbanyak zikir mengingat Allah, membaca kitab suci Al-Quran, bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi dengan melaksanakan ibadah-ibadah puasa, baik itu ibadah puasa wajib seperti di bulan suci Ramadan, ataupun ibadah-ibadah puasa sunnah dalam keseharian kita. Contohnya misalkan dalam puasa bisa kita lakukan dengan puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak, dan seterusnya. Atau kalau memang itu berat, belum bisa kita amalkan, bisa dengan puasa Senin Kamis, sebagaimana yang telah dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan berpuasa ini, di samping itu merupakan kesunahan dan ada unsur pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada pelakunya. Salah satu manfaat, hikmah, faedah daripada kita berpuasa adalah yaitu melemahkan dan menghancurkan hawa nafsu itu sendiri sedikit demi sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam suatu keterangan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hawa nafsu, ditanya oleh Allah, wahai nafsu, man ana, man anta. Hei nafsu, siapa saya, siapa engkau? Pertanyaan Allah. Nafsu pun menjawab dengan entengnya, anta, anta, ana, ana. Ya Allah, engkau ya engkau, aku ya aku. Diulang kembali oleh Allah, ya nafsu, man ana wa man anta. Nafsu, siapa kamu? Nafsu, siapa saya? Aku ini siapa dan engkau itu siapa? Sekali lagi nafsu pun menjawab dengan jawaban yang tetap, engkau ya Allah, aku ya aku. Artinya apa? Nafsu ini berat untuk mengakui akan kebesaran dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Akhirnya pun nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dengan panasnya bara api neraka. Setelah dibakar beberapa saat kemudian diangkat lagi, ditanya lagi oleh Allah, ya nafsu, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa diriku, siapa dirimu? Nafsu pun tetap menjawab,
seperti yang semula. Engkau ya Allah, diriku ya Allah. Setelah mengetahui jawaban tersebut, padahal nafsu ini habis dibakar dalam api neraka, tidak merubah posisinya, tetap kekeh, tetap angkuh, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, maka Allah pun memberikan cara untuk melemahkan nafsu ini dengan cara nafsu ini dilaparkan, dimasukkan ke dalam lautan majazi, bukan lautan berupa samudra, air bergelombang, bukan itu. Nafsu dimasukkan ke dalam samudra kelaparan. Nafsu tidak diberi makan, gak diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kurun waktu beberapa saat, dalam kurun waktu sampai nafsu betul-betul merasa lapar. Ketika nafsu itu lapar, ketika nafsu itu haus, maka ketika itu Allah bertanya kepada nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta. Saat keadaan lapar, nafsu itu menjawab, ya Rabbi, antallah, anta Rabbi, wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan diriku adalah hambamu. Disinilah akhirnya dapat kita jadikan pembelajaran dalam syariat Islam. Apa? Bahwa salah satu cara, langkah untuk melemahkan hawa nafsu, yaitu dengan cara kita mengurangi makan, mengurangi minum, dengan cara yang positif yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada unsur pahala. Apa itu? Dengan melaksanakan ibadah puasa. Ya, jikalau kita di bulan Ramadan, tentunya kita melaksanakan ibadah puasa, hukumnya wajib. Di samping itu, mungkin di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan yang lainnya yang ada keterangan untuk anjuran puasa sunnah, maka jikalau kita ingin menjadi pribadi yang mulia, yang mampu mengalahkan hawa nafsu ini, di samping kita perbanyak amal-amal soleh, salah satu jurus yang ampuh untuk melemahkan nafsu yang buruk dalam diri kita masing-masing, tak lain dan tak bukan adalah dengan berpuasa, yakni berpuasa sunnah. Sebab dengan kita berpuasa, kita akan lapar. Dengan kita berpuasa, kita akan jadi haus. Lapar dan haus yang kita atur sesuai dengan syariat disebutnya puasa. Inilah cara yang paling ampuh, paling jitu untuk melemahkan dan melunakkan dorongan nafsu jahat yang ada dalam diri kita masing-masing. Jikalau nafsu jahat ini sudah kalah, melemah, maka hati kita, kerajaan kita akan dikuasai, akan dipimpin oleh sang raja, yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang baik, dan ini akan mengajak kepada pemiliknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddinnya, beliau pun menjelaskan akan perumpamaan hati ini. Apa kata beliau? Al-Ghazali mengumpamakan hati ini bagaikan sebuah kerajaan, dan di situ akan direbutkan oleh kedua kubu kekuatan, yaitu kekuatan baik dan kekuatan buruk, saling berebut. Suatu saat hawa nafsu yang buruk merebut, ingin menguasai. Salah satu lagi suatu saat nafsu yang baik berebut ingin menguasai. Jadi rebutan hati ini oleh kedua kubu ini.
Maka disitulah kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, sudah sewajarnya dan sudah selazimnya untuk memenangkan nafsu yang baik yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholawat, dan perbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu di antaranya jurus yang paling ampuh untuk mengalahkan, melemahkan hawa nafsu tersebut, yaitu dengan cara berpuasa. Baik nanti ketika Ramadan puasa wajib, ataupun di hari-hari biasanya ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi sedikit pembelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Apa itu? Barang siapa yang tidak mengikuti kemauan hawa nafsunya, nafsu yang buruk, maka ia akan menjadi penduduk surga. Dan barang siapa yang tunduk, taat, dan patuh kepada nafsunya, nafsu yang buruk maksudnya, maka ia akan menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, pertolongan kepada kita semuanya untuk memberikan kekuatan dalam diri kita masing-masing untuk memenangkan nafsu yang baik dan mengalahkan nafsu yang buruk, sehingga kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan amalia-amalia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menjadi orang yang selamat di dunia hattal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian Al-Fakir yang dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datang dari Al-Fakir pribadi. Apabila ada kebenaran, hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.